تهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوما لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلميذي وأتباعي وترزقني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تحشر فيه الخلائق أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمد علينا بأسراره وببركته في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wasalisa asyara utawi kang kaping 13. Adapun yang nomor 13, adab seorang santri ketika belajar bersama guru dan teman-temannya. Sekarang kita membahas bagaimana sikap seorang santri terhadap santri yang lain. Iku ayu raghiba yento demenake sapa muta'alim, menyenangkan, membuat senang sapa muta'alim at-talabata ing pira-pira santri fit tahsili ing dalem ngasilake ilmu. Yang pertama, sikap seorang santri terhadap sahabat-sahabatnya adalah membuat teman-temannya senang belajar. Bukan malah gara-garai temannya tidak betah, tidak kerasan, dimusuhi, dijauhi, dirasani dan lain sebagainya. Ini tidak boleh. Wa yadulla lan yen to nuduhake sapa muta'alim, menunjukkan sapa muta'alim hum ing qalabah ala madhanil istighali ing atase pira-pira nggon penyanane ketungkul, tempatnya sibuk alias menyibukkan diri wal faidati lan faedah. Nah, seorang sahabat, seorang santri terhadap temannya harus menjadi orang yang selalu memberikan petunjuk, memberikan keilmuan, share ilmu, berbagi tentang keilmuan yang dikuasai. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Santri harus menginspirasi temannya. Nah, apa sih kesibukan yang harus kita lakukan? Salah satunya, ayo bengi tahajud rek, ayo kita bareng-bareng belajar, ayo sudah kelas 3 ini bareng-bareng, mudah-mudahan husnul khotimah semua. Lakukan yang terbaik. Sarannya apa? Salah satunya di sini adalah memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada santri yang lain. Kalian nanti sebentar lagi akan kedatangan adik-adik kalian kelas 2, kemudian kelas 1. Itu adalah lahan ibadah kalian. Bagaimana kalian bisa mengajak mereka menjadi baik, diajak untuk menjadi santri-santri yang tertib, yang ahli ibadah bareng, sehingga sampai nanti mendapat pahala. Ini santri yang bagus. Jangan malah gembos-gembosi, jangan malah membuat mereka tidak kerasan. Ini sikap yang menjauhkan kita dari keberkahan ilmu. Makanya sampean kalau sudah ada adiknya yang baru kelas 1, wah, ini lahan yang sangat bagus bagi kalian untuk menanam kebaikan. Rata-rata apalagi yang SMP, baru lulus SD, ya kayak kamu itu dulu mondok, mojok sendiri, nangis, nggak betah, nggak kerasan.
nggak cocok dengan makanannya, dengan teman-temannya, belum kenal. Nah, setelah ini kalian nanti bagiannya, Dek, aja nangis, ayo melu aku ngaji, ayo dijak bal-balan, bene kerasan di pondok. Lah ini luar biasa. Ini santri selalu memberikan inspirasi kepada teman-temannya. Wa yasrifa lan yento memalingkan sapa muta'alim, memalingkan sapa muta'alim anhum saking tolabah alhumuma ing prihatin, alhumuma ing pira-pira prihatin al-musyghilata kang menyibukkan apa humum, al-musyghilata kang menyibukkan apa humum anhu saking at-tahsil. Begitu juga seorang santri menghibur temannya yang lain. Bagaimana ketika ada teman yang galau, yang sedang humum prihatin, itu piye carane dia menjadi fresh, tidak lagi galau, pusing, tidak betah, piye kamu gak betah. Nah, itu tugas kamu adalah bagaimana memalingkan dia, menjauhkan dia dari hal-hal yang membuat dia prihatin sehingga tidak fokus belajar. Ini ladang pahala sekali lagi buat kalian. Kalau kalian membuat orang lain tidak betah di pondok, padahal menuntut ilmu adalah perintah Allah, berarti sampean orang yang berdosa karena membuat orang yang menuntut ilmu tidak betah. Lah ini berbahaya karena lawannya langsung Allah. Karena perintah mencari ilmu itu perintahnya Allah. Nah, kalau kamu ternyata menghalangi orang untuk menjalankan perintah Allah, ya resiko silahkan ditanggung sendiri. Nah, kalau ada koncone galau lagi pusing, ojo ditambahi pusing. Nah, itu malah kamu godain, woi lapo ojo, jangan begitu, ano apa rek? Lagi istita. Nah, itu dihibur. Ini santri yang betul-betul baik. Ini Mbah Yai Hashim begitu. Nah, itu sikap seorang santri. Wa yuhawina lan yento meringankan sapa muta'alim, meringankan sapa muta'alim alaihim ing atase tolabah mu'natahu ing sangune ing biayane, mu'natahu ing biayane apa jenenge muta'alim, wa yuhawinu alaihi mu'natahu. Nah, di sini juga semisal kalian ini punya kelebihan uang, maka kalian bisa membantu temannya. Alhamdulillah ada beberapa wali santri itu yang luar biasa. Jadi ada yang sulit membayar SPP, itu ada yang bayari. Saya siap bayar. Nah, ini luar biasa. Nah, meringankan beban orang lain. Nah, kalau kekurangan biaya dibantu itu. Atau kamu yang punya orang tua yang uangnya berlebih, semisal terus ada temanmu yang terlihat galau di pojokan, lapo sih, aku mau bayar SPP kok ya, bapakku usahanya lagi down, lagi COVID ini. Nah, kamu yang punya orang tua telepon orang tuanya, Pak, Bu, bisa bantu nggak, temanku ada yang SPP-nya kurang, nomor privatnya ini. Keren kan? Berarti kamu sedekah secara sirri, secara rahasia. Yo pahalanya besar. Nomor privat temanku ini, Bu, tolong bayarkan atas nama ini. Kasihan dia galau. Nah, luar biasa. Wa yudzakkira lan yen to ngelingake sapa muta'alim, mengingat-ingatkan sapa muta'alim lahum maring tolabah ma ing perkara istafada kang amrih faedah sapa muta'alim hu ing ma bayane minal qawaidi saking pira-pira kaidah wal gharaib lan pira-pira perkara kang bagus ala jihati nasihati ing ngatasé dalan ngarepake bagus. Nasihat itu mengharapkan kebaikan, wal mudzakarati lan eling-eling. Nah,
Seorang santri kalau sama temennya itu, kalau ada temennya yang semisal kurang begitu punya motivasi, semisal kurang mengikuti rel-rel yang sudah ada, maka wajib mengingatkan kepada dia hal-hal yang positif. Yang harus kamu lakukan ini loh, ini dan sebagainya. Dinasehati dan ayo diajak angen-angen awake dhewe iki wis 3 tahun di sini. Apa yang sudah kita dapatkan? Apa yang kira-kira akan kita persembahkan kepada orang tua? Kalau sudah pulang, kalau semisal aku disuruh tadarus, kira-kira tadarusku sudah enak apa belum? Kalau aku di rumah disuruh ngaji, aku sudah bisa ngaji apa belum? Nah, itu harus dipertimbangkan. Ada beberapa anak yang WA saya, kemarin ada yang WA, Pak, saya mengikuti pengajian online jenengan di kitab Al-Akhlaq lil Banat. Saya di rumah disuruh ngajar itu. Bolehkah saya menggunakan maknanya? Boleh. Nah, ada juga yang beberapa mencari makna kitab-kitab yang pernah saya baca. Pak, saya boleh nggak mendengarkan itu? Saya tulis maknanya, mau saya ajarkan. Boleh, kenapa tidak? Banyak ternyata anak-anak yang disuruh ngajar di rumah. Kalian harus siap dari sekarang. Sudah 2 tahun. Nah, sekarang masuk tahun ketiga. Sampean sudah dapat apa? Nah, itu harus diangen-angen, dipikir-pikir. Nah, biar nanti kalian persembahkan terbaik. Tapi jangan dipikir tok, mikir. Akhirnya nggak ngapa-ngapain. Lakukan apa yang diwajibkan di pondok, ada kegiatan apa, ikuti. Ngaji sing tenanan. Pak, tapi saya pengen fokus main bola, bal-balan. Nah, jangan kebanyakan main. Ya, ada waktunya belajar. Fa bidzalika mongko kelawan mengkono-mengkono yuraghiba, targhib yang atas itu, at-talabah fit tahsil ila akhirih. Iku yastaniru padang apa qalbuhu atine muta'alim, alias menyebabkan hatinya muta'alim menjadi terang benderang. Jadi seorang santri yang membuat temannya betah di pondok, santri yang selalu menginspirasi temannya, menunjukkan hal-hal baik, membantu temannya, terus membantu dia belajar bareng. Apa efeknya? Kata Hadratus Syekh, fabidzalika yastaniru qalbuhu. Dengan sebab itu maka hatinya akan menjadi terang, hatinya akan menjadi terang benderang. Nah, itu salah satunya. Tapi kalau sebaliknya, ya sampean tahu sendiri, lawannya terang tentu akan gelap gulita. Naudzubillah. Nah, sampean eling-eling gitu. Diingat-ingat dawuh ini, wa yubarakulan den paringi barokah sapa lahu muta'allim fi ilmihi ing dalem ilmune muta'allim. Dan yang tidak kalah penting, selain hatinya menjadi terang, juga ilmunya barokah. Pasti santri yang membuat temannya yang lain betah di pondok, dia membantu dari berbagai aspek, pasti ilmunya barokah, pasti. Wa ya'lamulan agung apa sawabuhu ganjarane muta'alim, dan pasti mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal-hal yang masya Allah luar biasa. Wa man utawi sapane wong iku bakhila bakhil sapa man, medhit sapa man bidzalika kelawan mengkono-mengkono ayuraghiba. Semisal ada santri yang pelit alias tidak membuat temannya senang, tidak mau membantu temannya, malah justru bikin temannya enggak betah di pondok, fala yasbutu mongko ora tetep apa ilmu ma'ahu sertane muta'alim. Kamu pinter tapi gak mau ngulangi koncone, dipek dhewe ilmune, maka ilmunya tadi tidak akan menetap di dalam hatinya. Nah, ini zaman harus
salah satu faedah berbagi ilmu, salah satu faedah membantu teman dalam belajar di pondok. Ingat, fala yasbutu ma'ahu wa in sabata, mongko lamun tetep apa ilmu, lam yusbir mongko ora berbuah apa ilmu. Yang pertama tadi, kalau kamu tidak melakukan hal-hal positif tadi terhadap temanmu, satu, ilmumu tidak akan bisa menetap dalam hatimu, ilmumu tidak akan bisa istiqomah menancap dalam hatimu. Seandainya ilmumu itu merasuk dalam jiwamu, dia tidak akan pernah bisa berbuah. Lam yusmir, ora iso berbuah. Seandainya ibarat tanaman tadi, fala yasbut, tidak tumbuh. Seandainya tumbuh, tidak berbuah. Nah ini, makanya jangan sekali-kali membuat orang lain tidak betah di pondok. Wa qad jarrobalan, teman-teman wis njajal, mencoba zalika ing mengkono-mengkono ayu raghiba alias targhib tadi ila akhiri, sapa jamaatun kelompok golongan minas salafi saking ulama salaf. Ada sekelompok ulama salaf sudah mempraktekkan ini sudah dites alias sudah mujarrab, sudah teruji secara klinis, sehingga sudah dibuktikan para ulama. Walayaf takhirulan ora gumedhe sapa muta'alim, tidak sombong sapa muta'alim, alaihim ing atase tolabah au yajubu utawa au yujibu utawa gawakake sapa muta'alim, ujub membanggakan diri sapa muta'alim, bijudati dzihnihi, kelawan baguse akale muta'alim, kelawan baguse akale muta'alim. Seorang santri juga tidak boleh sombong, menyombongi temannya yang lain dan merasa bangga terhadap kemampuan dan kecerdasan otaknya. Mentang-mentang koncone gak iso, awakmu nurut tok gak iso. Delok nang aku karo turu wae apal. Dengan sombong gaya. Lah iya aja sampai. Jangan sampai ada yang menyombongkan diri di depan temannya yang lain. Apa yang harus dilakukan? Baliyah madu balik muji sapa muta'alim Allah ing Gusti Allah Ta'ala alim wa luhur sapa Allah, mengucapkan alhamdulillah, wa yastazidu lan amrih tambahan sapa muta'alim, meminta tambahan sapa muta'alim minhu saking Allah bidawami syukrihi, kelawan langgenge nyukuri Allah, kelawan langgenge nyukuri Allah, tapi memuji kepada Allah dan berdoa mudah-mudahan bisa istiqomah bersyukur selalu kepada Allah. Alhamdulillah, Allah menganugerahkan kepadaku otak yang cerdas. Begitu syukur. Wa yukrimulan mulyaake sapa muta'alim hum ing thalabah bi ifsya'is salami, kelawan nyebarake salam. Jadi caranya memuliakan koncone, assalamualaikum. Atau kalau enggak assalamualaikum, piye kabare? Api ta? Aja malah digojloki, dipanggil nganggo panggilan yang tidak baik. Berarti kamu tidak memuliakan sahabatmu. Koncomu mentang-mentang wireng bejelok ora jenenge. Linggis. Terus koncomu lemu bojol, koncomu kuru ya bojol. Berarti kamu menghina siapa? Menghina Allah yang menciptakan. Ujungnya siapa? Ya Allah. Makanya nek alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi, kedue Gusti Allah. Pujian itu kembali kepada Allah. Ternyata pujian itu ana papat. Yaitu pertama adalah qadim ala qudus, qudus ala qadim ala qadim, qudus ala qudus. Jadi Allah memuji, kadang itu pujian itu kembali qadim ala qadim, Allah kepada Allah.
Qadim ala Qudus, Allah memuji kepada makhluk. Qudus ala Qadim, makhluk memuji kepada Allah. Qudus ala Qudus berarti makhluk memuji kepada makhluk. Jadi syukur kalau orang menghina, berarti kalau menghina makhluk ikulillah, kembalinya kepada Allah karena yang menciptakan Allah. Suatu saat ada seorang ulama. Ulama ini membeli semangka, tubuh semongko, dibawa pulang. Ternyata semangkanya jelek. Kira-kira istrinya marah apa enggak? Marah besar. Kamu beli semangka model apa? Udah enggak manis, jelek. Ceramah ngalor ngidul istrinya. Si suami yang seorang ulama ini hanya diam mendengarkan kuliah subuh itu. Sudah. Setelah istrinya capek ceramah ngalor ngidul, marah menghina-hina. Wes, kamu itu dasar gak bisa beli semangka aja gak bisa beli. Gimana ini? Pedagangnya juga sama. Ini mesti pedagangnya jelek-jelek semua. Tapi sang ulama tadi hanya mendengarkan istrinya berbicara. Ya kira-kira seperti Sayyidina Umar. Dimarahin istrinya, diam saja. Padahal jin dedemit lelembut sama Sayyidina Umar lari semua, tapi istrinya gak takut. Nah, malah berani bentak-bentak Sayyidina Umar hanya diam saja. Nah, ulama tadi diam. Setelah ceramahnya lama, suaminya tadi bertanya, istriku saya mau bertanya, sudah selesai? Sudah selesai marahnya. Coba saya mau bertanya, saya tadi kira-kira membeli semangka itu ingin membeli yang terbaik atau tidak? Iya. Kira-kira pedagang tadi jualan itu pengen jualan yang terbaik apa enggak? Iya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir. Kalau kamu menghujat saya, padahal saya menginginkan yang terbaik, membelikan yang terbaik untukmu, pedagang pun menginginkan yang terbaik, tapi ternyata isinya tidak. Berarti siapa yang menciptakan semangka itu? Istrinya nangis, ya Allah. Berarti yang kamu hina. Nah, siapa berarti? Allah yang terakhir. Kenapa? Ya orang namanya jualan mesti pengen jualan yang terbaik. Yang beli juga pengen mendapatkan yang terbaik. Ternyata kok semongkone gak apik. Berarti sing gawe pancen Allah. Jadi sampai nek melihat sesuatu jangan langsung respon jelek. Enggak, itu sudah dari sono. Gitu. Enggak usah menggebu-gebu marah terus. Bisa jadi itu memang sudah Allah mentakdirkan begitu. Siapa yang tahu isinya semangka? Kalau sudah dipecahkan ya enggak laku. Wa dzuhuril mawaddati lan ngetokake asih seneng wal ihtirami lan mulyaake. Caranya apa? Salah satu memuliakan teman. Seperti menyampaikan assalamualaikum, ucapkan salam. Yang kedua, menampakkan rasa senang, rasa cinta, rasa hormat terhadap teman yang lain. Jangan ketemu temannya karo merengut. Gak kadek, gak sudi delok karo mereng-mereng ini. Nah, akhirnya kamu nabrak tembok. Loh ini gak baik. Wajahnya, ini kabare karo senyum. Alhamdulillah. Halo. Paling enggak itu menampakkan senyum, bahagia, itu sudah berpahala. Cara menghormati teman. Wa yurai lan reksa sapa muta'alim lahum maring thalabah haqqas suhbati ing hae kekancan, haknya berteman, wal ukhuwati lan seduluran fiddini ing dalem agama, wal hirfati lan penggawe. Nah, terus harus menjaga hak-hak persahabatan, persaudaraan dalam hal agama dan kerjaan atau dalam tanda kutip dalam hal aktivitas sehari-hari. Itu harus kita jaga. Seorang sahabat, hormati temanmu, hormati sahabatmu. Itu caranya kita sesama muslim, sampai yang dari jauh semua. Tidak ada yang satu daerah tetanggaan, mungkin hampir nggak ada di sini. Ada yang dari Surabaya, dari Sidoarjo, dari Jakarta, dari Sumatera, dari Kalimantan. Kalian berkumpul menjadi satu tempat seperti ini, sama-sama
berada di satu tempat untuk belajar ngaji, belajar agama. Nah ini harus saling menghormati. Sampeyan podo adohe jauh dari rumah, silahkan saling berbagi, saling menebarkan kasih sayang terhadap teman-teman. Jangan ada kebencian karo koncoe. Wis arek iku gak tau adus, jauh kelah waduh. Ya dikandani sing penake sampeyan dulu. Kalau kita tidak dekat dengan orang, mau ngasih tahu itu gimana? Kan gak enak. Kalau teman dekatnya sampeyan iku lho adus kok rere lho, kan penak ngandani. Tapi kalau tidak dekat, dia gak tahu adus, ngandani iki yo gak penak. Ada yang suka malas mandi, ya kan, mampu gak enak, baju diuntel-untel gak rapi, mampu gak enak. Itu delingno, tapi aja dimusuhi. Ada model-model begitu. Karena ada dulu, ada anak yang model begitu, masya Allah, ya mungkin bawaan ya itu, sulit sekali dikandani, sampai teman-temannya itu bingung, saya juga bingung ngandani, ya kan, baju jauh untel-untel, tetap taruh di kasurnya, wah amburadul, terus sudah dia kalau tidur ngiler lagi kan, sudah enggak jarang mandi, gimana? Bingung itu dikandani. Lah anak seperti itu ojo dimusuhi, dijauhi. Karena apa? Semakin dia dijauhi, dia tidak tahu kesalahannya dan tidak tahu bahwa dia ini amburadul. Harus ada teman yang mengingatkan. Sampeyan ojo ngono kok. Adus sing rajin, bajune diresiki. Nah, itu biar dia tahu mana yang bagus dan tidak. Berarti dia kan belum tahu, dielingno. Terus masalah ngileran itu gawan lahir gitu. Coba langsung kusung ngene terus gitu. Fa innahum krana sak temene thalabah iku ahlul ilmi, ahli ilmu. Karena teman-temanmu santri ahli ilmu kabeh namanya itu. Wa hamalatahu fa innahum wa hamalatuhu lan wong kang gawa ilmu, wa tullabuhu lan wong kang golek ilmu. Karena mereka itu adalah ahli ilmu, orang yang membawa ilmu dan mencari ilmu, ya santri-santri ini. Wa yataghafalu lan ngalali melupakan sapa muta'alim, harus berusaha melupakan antaksirihim saking pepekone tolabah, saking sembronone tolabah. Kamu harus menjadi orang yang melupakan kesalahan temanmu. Nah, harus kamu lupakan, ojo mbok eling-eling wae. Ana kancamu salah, iya aku biyen tau dilarakna. Kamu ingat, sudah dari mulai masuk kelas 1 sampai kelas 3, kamu ingat dia pernah salah sama saya. Yo sudah, harus kamu lupakan. Kadang sifat lupa itu merupakan anugerah dari Allah. Anugerah yang luar biasa dari Allah. Loh kok bisa? Bisa aja. Kenapa? Coba kamu ingat terus. Ayo coba, ingat terus. Kamu baru melihat orang mau makan, ya Allah, saya tadi ingat. Nah, oleh Allah diberi sifat namanya lupa. Itu anugerah dari Allah. Jadi apapun yang kita alami sesungguhnya anugerah dari Allah. Nah, di antaranya sifat lali. Nek eling terus bahaya sampean. Makanya ono lali nih. Wa yaghfirulan ngapura sapa muta'alim, memaafkan sapa muta'alim zalalahum ing kelirune tolabah, ing salahe tolabah. Nek ana kancane salah karo sampean ngapura. Wis gak apa-apa. Sepurane ya aku nyilih sandale sampean mung pedhot. Oh wis gak apa-apa sampean. Sepurane aku ya mung gugup-gugup aku nyenggol, bajune sampean mung ceblok kotor. Wis santai wae. Gak apa-apa. Wis gak apa-apa. Ngono aja malah. Iya maksud? Wah, akhirnya dadi rame. Ini tidak penting blas. Jangan lakukan. Wa yasturulan nutupi sapa muta'alim auratihim ing pira-pira aurate apa jenenge tolabah. Jadi ditutupi aurate. Nah, aurat ini bisa jadi rahasia atau bisa jadi betul-betul aurat beneran. Contoh apa? Ketika kamu temenmu tidur malam terus kemudian sarungnya buka, aja malah buka bekerjain. Loh, sing guyu iki biasane. Aja malah dibuka-buka, digondhoi, dikerja dibuka ombo.
Ya terus ini sampai tutupi segera. Nah, ditutupi ya Allah, golekno selimut nek gak iso ditutup ngene wis kecantol. Golekno selimut, golekno sarung. Aja malah dibuka. Lho kancane dibukahi delokna iku turu iku. Oke ana celana dalam lho. Ya Allah. Ki piye sampean? Lah ini enggak boleh. Nek arek wedok gak ono, arek lanang bosane. Ya, wedok ngawur arek lanang. Loh iya. Terus kalau ada temennya punya rahasia tertentu yang betul-betul rahasia, jangan diceritakan temannya. Kowe ngerti ya? Arek iku aku ngerti ngono aja. Terus ngene, aku iku ngerti elek arek. Itu tidak boleh, sikap yang sangat tidak boleh. Orang seperti ini, waduh, ini sahabat yang bukan sahabat, ini berarti orang yang tidak baik dijadikan teman. Kalau suka, ini sudah saya pegang rahasianya, kartunya sudah di tangan saya, kartu asnya dia punya. Loh, jangan. Ada temannya ditutupi kesalahannya, ditutupi kejelekannya. Sekali lagi, jangan pernah membuka aib orang lain. Nanti Allah akan menutupi juga aibmu, akan menutupi kesalahanmu. Tapi kalau kamu biasa membuka aibnya orang, suatu saat Allah akan membuka aibmu di depan orang lain. Naudzubillah. Nah, nek turu sekali lagi tutup aurat. Jangan sampai hanya pakai celana pendek. Karena apa? Auratmu kelihatan dikeloni setan, jin. Nah, caranya apa? Pakai celana pendek, pakai sarung atau pakai celana sehingga auratmu tertutup. Jangan sampai nganggo celana pendek tok gak iku, gak pakai kaos, gak pakai apa. Nah, itu bangun biasanya sulit, malas mau ibadah. Karena apa? Ya, dikeloni jin. Nah, beberapa kali yang sering saya ceritakan, saya beberapa kali menyaksikan langsung dengan kasat mata. Itu kan sudah 1, 2 kali atau 3 kali. Saya melihat 2 kali. Itu lihat teman saya bangun tidur melek, terus saya melihat, loh, ki sopo ini? Ya setelah saya lihat, saya kira teman saya kok sudah bangun, lampunya dimatikan. Tak lihat begini, dia juga lihat saya, pada lihat-lihatan gini. Loh, ini teman saya, tapi kok bukan? Loh, di bawah ini tidur teman saya. Loh, yang ini siapa? Ternyata jin sedang ngeloni menghilang. Biar deretek saya turu meneh, peti. Gitu dulu waktu mondok gitu. Ada lagi yang ditindih kepalanya. Saya waktu ingat saya kira pencuri. Maling ya gitu. Masuk kamar, menduduki kepalanya teman saya. Woi, maling. Saya teriak-teriak. Terus dia berdiri, saya bilang maling, dia berdiri, saya kejar. Nembus pintu, lep. Pintunya tak buka, cekrek, gak bisa kan kuncian. Dia nembus pintu. Teman saya bangun. Aduh, kepala, sirahku ada yang nungguin bang. Ternyata sampai tidur ketindian. Itu kemungkinan besar karena dilunggui jin. Makanya sebelum tidur berdoa. Wudu harus suci sama sebelum tidur itu wudu. Setelah itu berdoa. Ya, doa yang diajarkan Kanjeng Nabi, maca ayat kursi, maca al-falaq, an-nas, al-ikhlas. Wis maca iku wiridanmu, maca hizib al-falaq sebagaimana anjuran Al-Qur'an. Lho itu insyaallah aman sing biasa tindian. Karena saya tahu sendiri. Itu langsung saya lihat di depan mata saya gini. Jadi tidak pakai matanya orang lain. Saya melek kaget. Iki opo itu? Karena kaget, setengah sadar bangun tidur. Nah, ternyata teman saya ketindian, kepalanya diduduki. Gitu. Makanya hati-hati, banyak berdoa. Doanya tadi ya baca hizib al-falah iku jos. Nah. Wa yashkuru lan nyukuri sapa muta'alim muhsinahum ing wong kang gawe bagus, muhsinahum ing wong kang gawe bagus saking tolabah, ing wong kang gawe bagus saking tolabah. Jadi berterima kasih terhadap kebaikan-kebaikan teman-temanmu tadi.
waya tajawazulan ngapura sapa muta'alim an musiihim saking wong kang gawe Allah, saking wong kang gawe Allah, saking tolabah, saking wong kang gawe Allah, saking tolabah. Alias wong kang gawe Allah tolabah itu ada temenmu yang berbuat jelek, kamu maafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hal-hal positif di sini, jalin persatuan dan kesatuan, persahabatan sesama santri dalam mengaji. Mudah-mudahan semuanya mendapat ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa